Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para ulama yang ada di majelis ini, yang saya muliakan para jemaah yang ada di majelis ini. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini menjadi awalan perkumpulan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di makalah yang nomor 46. Sebelum kita baca kitabnya, mari kita aturkan Al-Fatihah kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita dapat meniru dan mengikuti ajaran-ajaran yang telah diberikan beliau kepada kita. Ala dinnya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala al-musannif Imam Ibnu Athaillah Daud, husnul a'mali nata'ij husnul aqwal wa husnul ahwali min at-tahaqquqi fi maqamatil ilzam. Husnul a'mali, baiknya perbuatan sing apik. Nata'iju husnul ahwal, itu adalah buah dari baiknya ahwal, keadaan. Wa husnul ahwal, sedangkan baiknya keadaan itu minat tahaqquqi fi maqamatil ilzam, adalah ketetapan kita netepi awak dewi di dalam satu makom tertentu secara istiqomah. Kemarin kita sudah diingatkan oleh Ibnu Athaillah, maqalla amalun barusabiqal bin zahid, amal perbuatan sedikit yang dikerjakan oleh orang zuhud itu tidak pernah menjadi sedikit di sisi Allah. Itu berharga di sisi Allah. Sebaliknya perbuatan yang banyak, kalau itu dilakukan oleh rohib, hati yang senang nang dunya, itu tidak dianggap banyak, bahkan dianggap kosong. Nah, husnul amal itu perbuatan-perbuatan sing apik, perbuatan-perbuatan yang baik itu seperti apa? Karena ada perbuatan yang jelek, ada perbuatan yang bagus. Orang yang menetepi suluk, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, pasti yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Orang yang ceritanya orang ingin dekat dengan Allah, tapi kelakuannya ingkar karo Allah, gak ada. Pasti amal perbuatan-perbuatan yang baik. Lah amal perbuatan yang baik itu apa di dalam kitab Ihya ini?
Amal perbuatan yang baik itu kalau dalam bahasa Al-Ghazali adalah amal yang didasari oleh ikhlas. Nah, ini sing abot, Pak. Ikhlas. Ikhlas itu menjadi dasar amal itu baik atau tidak. Melakukan sesuatu tanpa imbalan apa-apa, tanpa mengharapkan apa-apa, baik itu perbuatan kita kepada Allah maupun perbuatan kita dengan manusia. Itu baru ikhlas. Jadi kalau orang guyon dulu, orang ikhlas itu sama dengan orang buang air besar, nggak pernah ditengok dan nggak pernah diingat-ingat. Sama masih ingat itu lah? Enggak kan? Ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa ingat apapun yang kita lakukan dan tanpa mengharapkan apapun dari perbuatan kita. Itu sholat. Kalau hubungan kita dengan Allah mungkin bisa ditahan, tapi hubungan dengan manusia itu jauh godaannya lebih besar. Apa yang kedua, yang dasar yang kedua dari sebuah amal yang dikatakan sebagai amal baik itu at-taqwa. Jadi sejati wong takwa ini pasti imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Senajan gak usuk kalau sholat itu tetap api. Senajan sering melakukan perbuatan-perbuatan jelek sing jenenge poso iku tetap api. Iku imtisalu awamirillah. Jadi perintah-perintah Allah itu semuanya untuk kebaikan kita dan kebagusan kita. Wal islah wal ihsan, damai. Wal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Selalu melihat Allah dalam semua kondisi dan keadaan. Kalau kita sadar bahwa kita dilihat oleh Allah, kayak CCTV lah. Kalau CCTV maling itu ada CCTV-nya, itu kan pasti takut itu. Nah ini CCTV-nya bukan CCTV teknologi itu, tapi itu adalah Allah yang selalu melihat perbuatan-perbuatan kita, dan kita harus sadar dengan itu. Nah, sing ora sadar iki kadang sing ingkar, sing ora sadar iki kadang sing tidak baik. Karena merasa tidak pernah dilihat oleh Allah. Bukan hanya perbuatan, senajan di dalam pikiran pun juga sama. Makanya jujur itu bukan hanya di dalam bentuk perbuatan, ucapan, tapi latihlah kejujuran itu semenjak berada di dalam alam pikiran kita. Itu baru kemudian muncul dengan jujur. Wal afwa, memberi maaf, menjadi seorang pengampun, tidak usah dendam. Itu adalah salah satu sebab dari husnul amal itu. Wal ihtiram, menghormati orang, itu juga bagian dari sebab husnul amal itu. Orang kalau tidak pernah menghormati orang, maka kebalikannya pasti menghina, pasti menganggap tidak baik. Makanya melatihlah hati kita untuk selalu menghormati orang, siapapun itu. Itu yang kemudian disebut dengan ihtiram. Yang selanjutnya watawatu, sabar, syukur. Yang selanjutnya adalah dzikir wal qurbatu ilallah, dan dzikir, istiqomah dzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah sebab saja dzikir kita selama ini 1 minggu sekali itu adalah sebab untuk memperbaiki amaliyah keseharian kita. Mudah-mudahan dengan dzikir, dengan ngaji kita itu bisa ingat apa yang akan kita perbuat, baik atau tidak di sisi Allah, baik atau tidak di sisi manusia. Itu yang harus kita pikirkan di dalam setiap
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kalau husnul amal itu sudah ada, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sudah baik, dilandasi oleh ketakwaan, dilandasi oleh tawadhu, dilandasi oleh ikhlas, itu adalah buah dari husnul ahwal. Gak mungkin orang itu punya perbuatan baik kalau ahwalnya tidak baik. Karena buahnya ahwal itu adalah amal itu. Kalau ahwalnya baik, maka amalnya baik. Apa ahwal itu? Ahwal itu adalah al-halatu allati yaktakunu alaiha al-insanu fi hayatihi. Kanat halatun madiyah au ma'nawiyah. Satu keadaan yang memang berada dalam diri manusia, baik itu sifatnya materi maupun sifatnya spiritual. Jadi perbuatan kita itu kalau di dalam sini, di dalam salah satu syaratnya itu ditentukan oleh dua hal. Materi kita, yang kedua spiritualitas kita. Keadaan kita itu kalau spiritualitas kita baik, sugih akeh duite adem ora. Akeh duite tapi spiritualnya jelek, gak adem, Pak. Spiritualitas terus bagus tapi duite ora enek, pusing golek mangan. Maka yang menentukan ahwal itu dalam salah satu makalah itu kemudian satu pada aspek materialnya, yang kedua pada aspek spiritualnya. Dua ini yang harus dibenahi. Bukan hanya spiritualnya saja yang dibenahi, tapi juga aspek materialnya harus dibenahi. Boleh di dalam salah satu sisi kemudian tasawuf sebagian mengatakan sudah gak penting materi, kita masuk pada bulan spiritual. Tidak, di dalam Ibnu Athaillah mengatakan materi itu penting, spiritualitas itu juga penting. Ini yang kemudian berjalan beriringan, di mana spiritual itu berjalan, aspek material itu juga harus jalan. Itu kalau dalam Islam disebut dengan at-tawazun, harus berimbang antar satu dengan yang lain. Madiyah au nawiyah wa tastamilu ahwal. Apa sih yang terkait dengan spiritual dan juga material itu? Halatun nafsiyah, psikologi kita. Psikologi kita itu harus baik, Pak. Baru kemudian ahwal kita baik. Bagaimana yang disebut dengan psikologi itu? Al-fikruh wal awatif. Pikiran kita harus baik, awatif kita, emosi dan rasa kita itu harus baik. Cerdas, pinter, tapi suka marah juga tidak baik. Suka marah, apalagi gak berilmu, itu tambah tidak baik. Makanya harus mampu untuk mengontrol emosi, mengontrol rasa, dan juga harus mampu mengasah alam pikiran kita. Makanya begitu pentingnya al-ilmu di dalam Islam itu, sehingga kemudian memiliki derajat yang luar biasa di dalam agama Islam. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilallah. Itu yang diinginkan. Dalam rangka apa? Memperbaiki psikologi pikir kita, alam pemikiran kita. Yang kedua adalah ada yang ijtimaiyah, halatul ijtimaiyah. Bareng orang bermasyarakat. Bermasyarakat itu juga harus baik, Pak.
Diri kita itu harus bagus secara spiritual dan materi, psikologi pikiran kita harus bagus, emosi kita sudah bagus, tapi juga membina hubungan kita dengan masyarakat itu juga harus bagus. Kalau kita punya musuh satu saja, gak usah 10, satu aja. Kita mau jalan kemana itu kita pikir, mesti bingung, khawatir ketemu musuh kita. Padahal cuma satu. Itu sudah membentuk psikologi, membentuk diri kita kebingungan yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita renungkan. Baru kemudian al-iqtisadiyah, ekonomi. Nah, ini yang disebutkan tadi, material dan spiritual harus baik secara emosi, baik secara materi, baik secara pikiran, dan juga baik secara hubungan kita dengan masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, amal yang baik itu adalah buah dari ahwal yang baik. Bagaimana ahwal yang baik itu ditekuni, didapat oleh kita? Maka huwa husnul ahwal minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Kalau keadaan kita itu ingin bagus, maka harus netepi satu makom di dalam ilmu tasawuf. Maka kemudian disebutkan oleh ulama, apa yang disebut dengan makoman itu ya al maratib wa darajat allati tasilu ilaiha al insan fi sulukihi ruhi wa tasawufi. Jadi makoman-makoman yang kita tetapkan dalam diri kita itu harus ada. Sama siapa? Orang yang sabar. Itu jelas. Ojo ngomong seorang sabar Pak, orang maaf semuanya, itu kabeh. Itu sudah selesai. Tapi harus netepi siapa diri kita. Orang yang sabar. Siapa ada? Ahli taubat. Itu ada. Jadi kalau sama cerita melihat cerita-cerita orang-orang sufi, ada sufi yang ahli taubat, yang selalu baca istighfar, ada. Jadi itu menjadi identitas kita. Lama komat itu pada porsi yang seperti itu. Maka kalau kita menetapi satu makom, maka itu yang kemudian mengantarkan diri kita kepada makom-makom yang lain sampai kepada Allah itu. Wa takunu natijatul amalus sholih wal taqwa wal ihsan. Jadi makom itu ada ihsan, ada amal soleh, ada takwa. Ini kalau dijelasin semua itu wajar. Makom itu kalau kita tepi satu makom taubat saja, maka yang harus ada dalam diri kita itu adalah ihsan, takwa, dan amal soleh. Lek kita ngomong ahli dekat dengan Allah, taubat, ahli taubat, tapi pelaku dosa, orang iso, gak bisa. Makanya tiga ini menjadi fondasi untuk menciptakan ahwal yang baik, keadaan kita yang baik. Artinya ini adalah bahasa kasarnya. Wong lek pingin materi ini apik, ya kudu ihsan, kudu takwa, kudu amal soleh. Lek pingin sugih, ya kudu ngamal soleh, lek kudu takwa, harus ihsan. Itu dasarnya. Lek pingin spiritualitasnya bagus, ya tiga itu. Awalnya bagus, maka tiga itu harus ada dalam diri kita. Bahasa gampangnya begitu, Pak. Lah bagaimana kita tetepi makomat itu?
Banyak makomat itu, tapi ada 3 yang saya ambil. Ada makom taubah, ada makom yang taubat. Jadi kalau kita masuk di suluk itu, maka hal yang pertama kita lakukan adalah menyadari berapa dosa yang telah kita lakukan. Menyadari bahwa diri kita adalah penuh dosa. Maka yang kemudian harus ditetapkan dalam diri kita taubat. Maka itu dibawa terus. Maka taubat itu apa? Yaitu selalu bertobat atas dosa-dosanya, wa yarji'u ilallah, dan selalu kembali kepada Allah. Banyak orang-orang sufi dulu, Pak, dia selalu bertaubat itu bukan dalam hitungan 1 hari atau sebulan sekali, itu enggak, seminggu sekali enggak. Apa yang kemudian dianggap sebagai dosa itu selalu dibarengi dengan taubat. Kalau di hadis dibarengi dengan istighfar atau pekerjaan yang baik. Tapi ini di wilayah sufi kemudian dibarengi dengan taubat. Sampai kemudian di dalam beberapa sufi itu gak iling nang pangeran saja, dalam hitungan detik dia sudah menganggap itu adalah dosa yang harus bertaubat. Nah itu makom yang taubat. Jadi kalau 1 bulan, 1 hari kita melakukan dosa seperti apa, kita tahu itu, maka kita harus bertaubat, terus bertaubat, terus bertaubat. Itu adalah titik awal untuk menuju pada yang Allah. Taubat. Tapi cukup taubat besok kelakuan itu somane tutup iku. Karena ada bahasa wa yarji'u ilallah, itu kembali kepada Allah. Mari taubat untuk kembali kepada Allah. Yang kedua adalah makom izdiyad. Yazdadu taqwa bil ihsan. Ada makom izdiyad. Izdiyad itu adalah orang yang selalu ingin bertambah takwanya dan ihsannya. Makanya Nabi itu tahu, maka yaumu khairum min amsihi bahwa Robi. Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin dalam hal takwa dan ihsannya. Itu harus lebih baik. Itu yang kemudian disebut dengan izdiyad. Yang selanjutnya ada makom yang muhasabah. Jadi pekerjaannya itu hitung-hitung. Yuhasabu nafsahu ala af'alihi. Jadi selalu menghitung, setiap hari itu pekerjaannya menghitung. Kalau netepi makom muhasabah kita, siapakah diri kita? Saya adalah ahli muhasabah. Karena itu menjadi identitas. Saya adalah ahli taubat. Saya adalah ahli izdiyad. Nah, mana yang akan Anda pilih? Kalau kita milih pada makom yang disebut dengan muhasabah, pekerjaannya setiap hari itu yang dihitung adalah amal kebaikan kita berapa, amal keburukan kita berapa. Lah kalau kemudian lebih banyak 1 hari itu amal kejelekannya, ya kembali lagi taubat. Kembali lagi taubat. Lah kira-kira lek panjenengan dihitung dari mulai jam 6 sampai sekarang, lebih banyak mananya? Itu dalam ukuran-ukuran sederhana. Baru kemudian ada makomul musahadah yang selalu diceritakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Setiap kita melihat sesuatu, itu yang kita lihat adalah haqaiqul asya.
adalah hakikat dari sesuatu. Yang kita lihat adalah Allah, yang kita lihat adalah pencipta, tidak pernah melihat apa yang terlihat di dalam mata kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita ingin masuk pada wilayah suluk, perjalanan kita menuju Allah di dalam dunia sufi, untuk membersihkan hati kita, netepi kita, identitas kita apa? Apakah kita ahli taubat? Apakah kita ahli muhasabah? Apakah kita adalah seorang pemaaf? Apakah kita kemudian ahli takwa? Apakah kita adalah ahli musyahadah? Kalau itu belum kita letakkan dalam diri kita, maka hari ini cobalah itu dilatih dan diletakkan dalam diri kita. Setelah itu kemudian akan muncul ahwal, husnul ahwal itu keadaan-keadaan yang baik, dan keadaan yang baik itu kemudian mengantarkan diri kita untuk menjadi kepada husnul amal, kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Nah itu di dalam maqalah yang 46 ini. Jadi kalau kita ingin yang sesuatu itu nggak bisa dilakukan dari luar, tapi harus diperbaiki dari dalam. Mau sepinter apapun gurunya, mau sepinter apapun orang yang berteman dengan kita, tapi kalau kita tidak pernah menginginkan menjadi orang pintar dan baik, susah. Mau zikir seperti apapun, mau sholawat seperti apapun, kalau kita tidak memiliki satu keinginan besar untuk menjadi manusia yang baik, yang selalu dekat dengan Nabi, susah. Ya kita hanya sekedar datang kajian selesai, nggak membekas, nggak ada asar di dalam hati kita. Nah itu yang kemudian harus kita latih untuk menetepi, untuk berada di dalam satu makom awal di dalam dunia suluk dan sufi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan pembahasan yang sangat singkat ini menjadi wasilah bagi kita agar kita, ahwal kita, keadaan kita, rasa kita, pikiran kita selalu menjadi manusia-manusia yang lebih baik, sehingga kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, baik dalam hubungan kita dengan Allah, lebih-lebih kehidupan berhubungan kita dengan sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma fiqna wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.